Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga kabarnya baik ya. Ini vlog aku di hari raya Idul Adha kemarin. Jadi itu sholat Idul Adha. Terus ini aku lanjut mau beberes dapur ya teman-teman. Karena dapur aku tuh belum aku beresin dan lumayan berantakan banget. Terutama ini tuh yang ada di tirisan itu belum aku taruh ya di tempatnya, jadi belum aku taruh di lemari. Terus ini tuh aku lagi mau dengerin musik teman-teman di YouTube, karena emang biar nggak kesepian banget gitu ya. Karena kalau beberes sambil dengerin lagu-lagu tuh kayak bikin semangat gitu. Kalau kalian gimana teman-teman, apakah sama? Terus ini aku mau beres-beres rapi-rapihin kursi dulu karena lumayan berantakan. Terus habis ini aku mau beres-beres yang ada di tirisan. Jadi itu mau aku beresin semuanya sampai nanti tuh bersih teman-teman. Karena kayak risih aja gitu ya kalau nggak ditaruh di tempatnya. Makanya ini aku beresin semuanya, aku taruh di tempatnya masing-masing. Terus ini ada sendok. Kalau untuk sendok itu aku taruhnya di sini ya teman-teman, karena memang dulu tuh itu kan aku pakai wadah yang 3 sekat gitu. Cuman itu tuh suka dihinggapin cicak gitu loh teman-teman, cicaknya tuh suka ke situ. Makanya ini aku pakai food container, storage box maksudnya, yang kecil gitu. Terus ini juga aku beresin semuanya ya di lemari. Pokoknya aku beresin semuanya. Terus untuk yang food container yang warna kuning itu tuh belum kering teman-teman, dan aku tuh mager banget mau ngelap, jadi yaudah aku taruh di atas kulkas aja biar nanti itu kering sendiri. Terus ini aku tata-tata dulu ya si mangkok-mangkoknya biar rapi gitu, karena itu tuh aku naruhnya aku tumpuk. Jadi kalau misalkan nggak ditumpuk yang rapi itu tuh nggak muat ya lemari aku, makanya harus rapi mungkin ya teman-teman. Nah habis ini aku lanjut masih beberes dapur ya. Pokoknya kegiatan aku tuh seputar di dapur ya teman-teman, kayak nggak ada yang lain gitu ya yang dikerjakan, karena memang aku tuh hampir kalau udah di dapur tuh udah ini ya lama banget ada aja gitu ya yang diberesin, entah itu nyuci piring, terus beres-beres yang udah selesai gitu teman-teman. Oh ya teman-teman, sambil menemani aku beraktivitas, di video kali ini aku akan sharing aja ya tentang cara ibu rumah tangga tetap produktif di rumah setiap hari. Menjadi ibu rumah tangga adalah pekerjaan yang luar biasa, walaupun sebagian besar waktu itu dihabiskan di rumah ya. Bukan berarti aktivitas yang dilakukan sedikit, itu justru banyak sekali pekerjaan yang harus diselesaikan setiap hari. Mulai dari mengurus rumah, menyiapkan kebutuhan keluarga, mengatur keuangan, mendampingi anak, hingga memastikan semua berjalan dengan baik. Namun tidak bisa dipungkiri juga ya teman-teman, ada kalanya rasa malas itu datang, tubuh terasa lelah, atau pekerjaan terasa menumpuk sehingga membuat semangat itu menurun. Karena itu penting bagi ibu rumah tangga untuk memiliki kebiasaan yang bisa membantu tetap produktif tanpa harus merasa terbebani ya. Jadi produktif bukan berarti harus sibuk sepanjang hari tanpa istirahat. Produktif adalah ketika waktu yang kita miliki bisa dimanfaatkan dengan baik sesuai kebutuhan dan prioritas. Setiap ibu itu memiliki kondisi yang berbeda ya teman-teman, sehingga produktivitas juga tidak harus disamakan dengan orang lain. Jadi cara pertama agar tetap produktif adalah memulai hari lebih awal. Bangun lebih pagi memberikan banyak keuntungan. Saat suasana rumah masih tenang, kita memiliki kesempatan untuk menyiapkan berbagai kebutuhan tanpa terburu-buru ya. Tidak harus bangun terlalu dini jika memang kondisi tubuh tidak memungkinkan, tetapi membiasakan bangun sedikit lebih awal bisa membuat pekerjaan terasa lebih ringan. Ketika pagi dimulai dengan tenang, pikiran biasanya juga lebih fokus. Kita bisa menyusun rencana kegiatan, menyiapkan sarapan, atau sekedar menikmati beberapa menit waktu untuk diri sendiri sebelum memulai aktivitas ya. Cara kedua adalah membuat daftar prioritas. Jadi, tidak semua pekerjaan itu harus selesai dalam satu waktu. Kadang-kadang kita merasa lelah bukan karena pekerjaan terlalu banyak, tetapi karena ingin menyelesaikan semuanya sekaligus.
Cobalah membuat daftar pekerjaan yang paling penting terlebih dahulu ya teman-teman. Kerjakan yang memang harus selesai hari itu. Jika masih ada pekerjaan yang bisa ditunda tanpa menimbulkan masalah, itu tidak ada salahnya ya mengerjakannya di lain waktu. Jadi dengan menentukan prioritas, pekerjaan menjadi lebih terarah dan tidak membuat pikiran itu terlalu penuh. Cara ketiga adalah membiasakan merapikan rumah sedikit demi sedikit ya. Banyak orang itu yang menunggu rumah benar-benar berantakan baru mulai membersihkan. Akibatnya pekerjaan terasa lebih berat. Padahal jika setiap selesai menggunakan sesuatu langsung dikembalikan ke tempatnya, rumah itu akan lebih mudah dirawat. Misalnya setelah memasak itu langsung membersihkan area dapur. Setelah mencuci pakaian, langsung menata kembali perlengkapan laundry, atau setelah makan itu langsung mencuci peralatan yang digunakan ya teman-teman. Jadi kebiasaan kecil seperti ini bisa menghemat banyak waktu dan tenaga. Cara keempat adalah mengurangi kebiasaan menunda pekerjaan. Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat ya, tetapi seringkali justru membuat pekerjaan itu semakin menumpuk. Ketika ada pekerjaan yang bisa diselesaikan dalam beberapa menit, usahakan segera dilakukan teman-teman. Jadi semakin lama ditunda, biasanya semakin besar ya rasa malas yang muncul. Bukan berarti kita itu nggak boleh beristirahat. Jadi istirahat itu tetap penting, tetapi jangan sampai pekerjaan yang sederhana terus tertunda, akhirnya menjadi beban. Cara kelima adalah menjaga kondisi tubuh. Produktivitas tidak hanya ditentukan oleh semangat, tetapi juga oleh kesehatan. Jadi tubuh yang sehat itu akan lebih mudah menjalankan berbagai aktivitas sehari-hari. Usahakan minum air putih itu yang cukup ya teman-teman, makan makanan yang bergizi dan beristirahat dengan baik. Jika memungkinkan, luangkan waktu untuk bergerak atau melakukan aktivitas fisik ringan. Seringkali kita terlalu fokus mengurus kebutuhan keluarga hingga lupa memperhatikan diri sendiri ya. Padahal ketika ibu sehat, pekerjaan rumah tangga juga bisa berjalan lebih lancar. Cara keenam adalah membuat jadwal sederhana. Tidak perlu jadwal yang terlalu rumit, cukup buat pembagian waktu secara garis besar. Misalnya pagi untuk pekerjaan rumah utama, siang untuk memasak atau aktivitas keluarga, sore untuk merapikan kembali rumah, dan malam untuk beristirahat atau menyiapkan kebutuhan esok hari ya. Jadi dengan adanya jadwal sederhana, kita itu lebih mudah mengetahui apa yang harus dilakukan tanpa merasa bingung ya. Cara ketujuh adalah membatasi penggunaan ponsel ya teman-teman saat kita itu kerja. Ponsel memang sangat membantu, tetapi juga bisa menjadi penyebab waktu itu terbuang tanpa terasa. Awalnya hanya ingin melihat satu pesan atau satu video, tetapi ternyata menghabiskan waktu yang cukup lama. Akibatnya pekerjaan yang harusnya selesai menjadi tertunda. Cobalah menentukan waktu khusus untuk membuka media sosial agar aktivitas sehari-hari itu tetap berjalan dengan seimbang. Cara kedelapan adalah menyelesaikan satu pekerjaan sebelum berpindah ke pekerjaan yang lain. Terkadang kita itu mengerjakan banyak hal sekaligus ya, hingga akhirnya tidak ada yang benar-benar selesai. Fokus pada satu pekerjaan itu akan membuat hasilnya lebih maksimal. Setelah selesai baru beralih ke tugas berikutnya. Cara sederhana ini bisa membantu mengurangi rasa lelah dan membuat pekerjaan terasa lebih teratur ya. Cara kesembilan adalah memanfaatkan waktu luang dengan bijak. Waktu luang itu nggak selalu harus digunakan untuk bekerja ya teman-teman. Ada kalanya waktu tersebut bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang bermanfaat dan menyenangkan. Misalnya membaca, belajar, keterampilan baru, membuat kerajinan, menonton tayangan yang menambah wawasan, atau menjalankan usaha kecil dari rumah ya. Kegiatan seperti ini tuh tidak hanya menambah pengetahuan, tetapi juga bisa menjadi sarana mengembangkan diri. Cara ke-10 adalah tidak terlalu membandingkan diri dengan orang lain ya teman-teman. Ini tuh penting banget, karena setiap keluarga itu memiliki kondisi yang berbeda. Apa yang terlihat mudah bagi orang lain, belum tentu juga teman-teman itu tuh mudah ya bagi kita.
Dan begitu juga sebaliknya, karena membandingkan diri terus-menerus seringkali membuat kita itu merasa kurang dan kehilangan semangat. Lebih baik fokus pada perkembangan diri sendiri selama hari ini lebih baik dari hari kemarin. Itu sudah menjadi pencapaian yang patut disyukuri. Selain mengurus pekerjaan rumah, ibu rumah tangga juga berperan sebagai pengatur suasana dalam keluarga. Sikap yang tenang, sabar, dan penuh perhatian seringkali memberikan pengaruh besar bagi kenyamanan rumah ya. Karena itu, menjaga suasana hati juga merupakan bagian dari produktivitas. Ketika hati lebih tenang, pekerjaan biasanya terasa lebih ringan ya. Jika suatu hari semua pekerjaan tidak selesai sesuai rencana, tidak perlu terlalu keras pada diri sendiri. Ada hari-hari ketika tubuh itu membutuhkan istirahat lebih banyak. Ada hari-hari ketika kondisi tidak berjalan sesuai harapan. Hal yang terpenting adalah tetap berusaha melakukan yang terbaik sesuai kemampuan. Jadi, produktivitas itu bukan tentang seberapa banyak pekerjaan yang berhasil diselesaikan. Produktivitas itu adalah bagaimana kita menggunakan waktu, tenaga, dan kesempatan yang ada dengan bijaksana. Menjadi ibu rumah tangga bukan pekerjaan yang kecil ya teman-teman. Setiap aktivitas yang dilakukan, sekecil apapun, memiliki manfaat besar bagi keluarga. Mulai dari menyiapkan makanan, menjaga kebersihan rumah, mengatur kebutuhan keluarga, hingga memberikan perhatian kepada orang-orang tercinta. Semuanya itu adalah bentuk kontribusi yang sangat berharga. Jadi jangan pernah meremehkan pekerjaan yang dilakukan setiap hari ya teman-teman. Tetap semangat menjalani aktivitas, nikmati setiap prosesnya, dan syukuri setiap pencapaian kecil yang berhasil dilakukan. Karena rumah yang nyaman itu nggak tercipta begitu aja ya. Di sebaliknya itu ada usaha, waktu, tenaga, dan kasih sayang yang diberikan setiap hari. Nah, kalau kalian punya cara lain agar tetap produktif sebagai ibu rumah tangga, coba tuliskan di kolom komentar ya teman-teman. Siapa tahu pengalaman kalian bisa menjadi inspirasi dan bermanfaat untuk teman-teman yang lainnya. Nah, kembali lagi ya teman-teman ke videonya. Jadi tadi tuh aku udah beres-beres tirisan ya. Dan sekarang ini lanjut aku mau beres-beres bongkar hasil belanja sayur mayur aku ya teman-teman. Ini tuh aku belanja harian seperti biasa. Aku tuh kalau belanja enggak langsung 1 minggu atau langsung banyak gitu ya. Karena emang kulkas aku itu kan mini ya, jadi aku tuh nggak bisa belanja banyak-banyak, jadi seperlunya aja. Nah ini tuh aku beli tempe, terus beli jajanannya Sivia, terus aku beli sop-sopan juga. Jadi aku mau taruh di kontainer yang warna kuning ini tuh satu set ya teman-teman. Jadi dia itu isinya tuh dulu tuh 12 apa berapa gitu, jadi udah satu set gitu. Dan menurut aku ini udah pemakaian 3 tahun tuh masih awet-awet aja gitu ya teman-teman. Jadi ini aku taruh tisu dulu ya biar awet. Jadi aku tuh pakai tisu dapur yang bisa dicuci ulang. Jadi dia tuh tisunya tuh dia ukurannya itu setengah dari tisu pada umumnya gitu loh teman-teman. Jadi dia lebih kecil. Sebenarnya tuh ada sih yang ukurannya tuh lebih gede ya, cuman aku itu nggak ngeh ya, ternyata tuh di Oren tuh ada, dan aku baru ngeh itu pas kemarin dateng loh, kok ukurannya tuh kecil banget gitu. Tapi nggak apa-apa sih, bisa aku double-doublein gitu. Nah ini aku beli sop-sopan ya, satu set gitu harganya 3.000 ya, murah banget. Udah dapat kol, terus wortel, daun bawang, sama seledri. Kalau di tempat kalian biasanya berapa teman-teman segitu harganya? Apakah sama 3.000? Terus ini beli sayur asem ya, udah satu set juga, itu ada asemnya, kecil banget tapi. Terus itu ada kacang panjang, terus ada jipang, terus ada daun melinjo yang muda gitu, sama ada si jagung manis. Cuman jagung manisnya itu tuh cuma kecil banget gitu loh teman-teman, paling cuman satu potong gitu.
namanya juga harganya cuma 3.000 ya, jadi itu murah banget ya, udah satu set gitu. Terus lanjut aku beli bumbu pawon juga, berhubung nanti hari ini dapat daging kurban teman-teman, jadi aku udah siapin ya bumbu pawonnya, karena itu ada salam, serai, laos, terus ada daun jeruk juga. Sebenarnya di halaman rumah aku tuh ada ya teman-teman daun jeruk, cuman ini tuh udah satu set, jadi ya udah aku pakai itu aja. Terus aku beli tahu juga, ini tuh harganya murah banget sih, harganya 3.000 udah dapat banyak. Terus untuk ini ya bumbu pawonnya nanti mau aku taruh di wadah kontainer yang ini teman-teman, yang 4 sekat ini ya, karena itu tak pakai buat naruh si bawang merah, bawang putih, terus ada juga si serai bumbu pawon gitu teman-teman. Nah ini aku potong dulu ya, karena ini tuh kepanjangan kalau aku mau taruh di situ ya, jadi kayak nggak muat gitu loh teman-teman. Oh ya, kalian lagi ngapain? Jam berapa kalian nonton video aku? Gimana nih? Pas aku lagi bikin video ini tuh pas belum Idul Adha ya, tapi kalau pas hari ini aku udah voice over, ini udah Idul Adha ya. Kalian masak apa teman-teman di rumah? Diapain dagingnya? Ditongseng atau dibikin sate? Kalau aku sih dari kemarin aku bikin semur daging ya, sama bikin sate, belum masak yang lain teman-teman. Aku belum begitu mahir ya teman-teman masak yang aneh-aneh itu. Jadi ini aku siapin dulu aja bumbunya. Jadi kalau aku udah taruh-taruh di sini tuh rasanya bener-bener aku udah lega banget ya, karena nanti tinggal cemplang-cemplung aja gitu teman-teman. Dan bagi kalian yang baru nemu channel aku ucapkan selamat datang ya, salam kenal. Di video aku ini adalah video tentang keseharian aku sebagai ibu rumah tangga di rumah minimalis. Jadi keseharian aku tuh ya seperti ini ya teman-teman, gak jauh-jauh dari masak, beberes, pokoknya seputar itu aja. Dan semoga kalian happy dan semangat ya. Ini tadi aku baru pilih-pilih teman-teman, dan untuk daun salamnya tuh dapat banyak banget ya, padahal tetanggaku tuh juga nanam daun salam sih sebenarnya, cuman ya itu tadi aku tuh kayak nggak enak gitu ya kalau mau metik, jadi ya udah ini aku beli aja, terus aku taruh di sini semuanya. Ini sebenarnya nggak muat ya sampai jatuh-jatuh gitu, tapi nggak apa-apa, tetap bisa ditutup kok ya. Nah ini baru aku mau bilas, mau aku lap tisu dulu karena ini tuh lumayan kotor banget teman-teman, jadi ini mau aku lap-lap. Nah ini udah selesai teman-teman, tinggal dimasukin di kulkas aja nanti ya. Ini aku tutup dulu biar nanti tinggal dimasak gitu ya, tinggal ngambil-ngambil aja kalau pas mau masak. Pokoknya kalau udah disiapin kayak gini tuh aku jadi lebih semangat ya, karena nanti tinggal cepet aja gitu ngambilnya, nggak perlu ngupasin, karena hal yang paling mager itu adalah ngupasin teman-teman. Nah lanjut di kegiatan malam harinya ya teman-teman, ini tuh via ikut lomba takbir. Jadi tadi aku dandanin dia sih, walaupun cuma dandan yang biasa. Terus ini udah mau jalan ya, nunggu sama rombongan yang lainnya gitu teman-teman. Ini sebenarnya keliling di kampung sih, nanti ada penilaian dan door prize juga, pokoknya rame banget di sini tuh. Nah ini udah kumpul ya, udah selesai. Terus ini tuh dapat undian juga teman-teman. Nah segini dulu ya video dari aku, sampai jumpa di video aku selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.